lama banget nih dokter. Pasti gini, pasti ada evaluasi. Nah, Dokter kita pengen tahu, Dokter Rizka, evaluasinya ini setiap minggu, sebulan sekali atau triwulan untuk bisa menyelesaikan. Saya manggilnya atau menyebutnya adalah person-person yang mungkin miss dokter ya. Ini pasti kan ada binaan-binaan. Ya, seperti yang bilang ketika ada komplain, apa sih yang dilakukan oleh rumah sakit untuk nakes-nakesnya nih yang dapat komplain? Oke. Biar masyarakat. Jadi sekarang kalau kamu misalnya ada keluhan sakit, itu sebenarnya nggak harus manual antri pencet tombol, itu sudah jadul banget. Ya memang biasanya kayak gitu. Apalagi ini untuk daerah Mojosari dan sekitarnya, karena rumah sakit umum Prof. Standar itu sudah ada pelayanan online. Wow. Punya handphone nggak dimanfaatin itu kayak makan bubur tanpa sendok. Jadi apa bedanya sama yang lain, yang lama gitu maksudnya, yang manual? Oh beda sih, tapi kalau lebih jelasnya langsung kita ketemu Dokter Rizka aja. Waduh, siapa tuh? Dokter Rizka ini spesial, orang-orang yang terpilih dari Sukandar. Oke. Kita salaman dulu. Oke, boleh. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Pak Ferry. Iya. Taruhnya situ ya. Ini Dokter Rizka Lina MKes ya. Beliau ini adalah sebagai administrator kesehatan ahli muda di Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar Mojosari. Waduh. Nah, kita ngomongin soal service excellence-nya sebenarnya. Apaan itu dong? Iya. Langsung aja. Service itu motor. Pelayanan. Oh iya benar. Excellent. Biar dinyatakan dia. Yang jelas. Iya, jadi terima kasih Mas Tata, Mas Ferry atas undangannya. Jadi kita di Sukandar itu sedang menggiatkan semangat untuk service excellent ya, pelayanan prima kalau dari bahasa Indonesia kan ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, terutama kami di kesehatan ya, bidang jasa kesehatan kepada masyarakat untuk ya masyarakat supaya puas, excellent itu prima dan puas gitu. Saya juga puas melihatnya ya. Lihat siapa sih? Dokter Rizka ya. Walaupun jam-jam nggak masalah. Terima kasih. Kalau tamunya kayak gini-gini aja ya. Janganlah. Iya. Dokter Rizka, kalau kita ngomong soal pelayanan prima, ya service excellent ya. Iya. Kalau kita merubah mindset masyarakat yang dulunya mindsetnya jadul, dokter, harus pencet-pencet. Iya. Apalagi kalau sudah sepuh ya. Iya betul. Ini apa nggak susah nih? Susah mencet itu. Mencet harus butuh tenaga. Oh, gitu ya. Mau dong dipencet. Iya. Iya. Jadi itu tantangan ya. Jadi semua perubahan, semua hal yang di sana menuntut untuk perubahan itu butuh effort ya, terutama untuk merubah mindset dari masyarakat, pasien-pasien kami yang dulunya ya mungkin pelayanan terlihat kurang efisien, efektif, jauh dari dimensi service excellent, itu harus kita tinggalkan. Kita mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Pelayanan itu harus prima, harus seefisien, seefektif mungkin. Kemudian masyarakat semakin dimudahkan dengan pelayanan kita, maka mau nggak mau kita harus beralih ya. Yang kayak tadi tuh yang nggak mau pendaftaran secara offline yang nunggu lama sampai di kursi lobi, ninggalin sandalnya dulu, tasnya dulu, terus biar nanti dipanggil sesuai urutan. Ya kalau pasiennya dikit ya, tapi kalau ratusan dalam sehari kami bisa melayani sampai 500 pasien. Itu kan sangat butuh effort untuk menunggu ya. Menunggu itu sama sekali membosankan ya, itu sangat-sangat tidak disukai oleh banyak orang. Jadi bagaimana mengalihkan ke pelayanan prima dengan mempermudah suatu sistem pendaftaran termasuk antrian online, itu menjadi tantangan ya. Otomatis kami harus gencar untuk sosialisasi, mengajari ke masyarakat, ke pasien-pasien yang notabene memang geriatri atau usia tua di kami cukup banyak sekali. Tapi dokter, kita pengen tahu ya Taya, maksudnya aplikasinya itu berupa WA online atau semacam web atau gimana untuk meminimalkan tadi mindset ya, supaya jadul beralih ke yang online. Orang tuanya malah wah ribet banget. Iya benar. Jadi 90% kami adalah pasien JKN ya, pasien JKN atau BPJS Kesehatan. Jadi kami sudah terintegrasi sistemnya melalui mobile JKN. Ini aplikasi yang menghubungkan sistem rumah sakit, sistem informasi rumah sakit, SIM RS dari rumah sakit ke
mobile JKN sistemnya BPJS. Dari situ pasien-pasien atau customer sudah bisa mendownload secara aplikasi di Google Store atau App Store ya. Oke, di situ Play Store atau App Store, kemudian mendownload mobile JKN, kemudian mengikuti langkah-langkahnya dengan memasukkan nomornya, login dulu untuk mendapatkan user passwordnya dia, kemudian sudah dari situ diikuti iramanya untuk kapan dia mau schedule kontrolnya, kemudian daftar dengan dokter siapa. Kita harus break dulu, nanti kita kembali lagi di program Wika Bicara. Pada era digital saat ini, akses internet sangat mudah kita dapatkan. Hanya bermodal sebuah telepon pintar, dunia serasa berada dalam genggaman. Hal ini membuktikan bahwa dunia maya telah memiliki tempat khusus dalam keseharian kita. Jarimu harimaumu. Pernahkah Anda menemui status seorang teman di Facebook yang berisi curhatan atau keluh kesah, atau yang lebih parah lagi, status seorang yang berisi sumpah serapah dan hujatan kasar? Sama halnya dengan komunikasi di ranah publik, dunia nyata pada media sosial pun riskan menimbulkan konflik. Kata-kata yang dituliskan oleh jemari kita sesungguhnya merupakan cerminan dari kepribadian kita. Jangan sampai status atau komentar yang kita unggah di media sosial justru menebarkan kebencian, menyinggung orang lain, bahkan menjerat kita ke dalam kasus hukum. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dibuat untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan penyebaran informasi transaksi elektronik. UU ITE sebagai payung hukum bagi masyarakat. Good tips untuk memanfaatkan media sosial agar sesuai dengan rambu-rambu yang ada. 1. Menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Meskipun kita tidak bertatap muka langsung dengan pengguna media sosial lainnya, etika berkomunikasi harus tetap dijunjung tinggi. Status, komentar yang ditulis usahakan tidak untuk menyakiti, melecehkan, merendahkan, memfitnah, maupun melanggar hak-hak orang lain. 2. Selektif dalam penyebaran informasi. Saat kita menerima informasi menarik dari media sosial, jangan langsung percaya. Sebaiknya cek dan recheck kembali validitas informasi. Jangan sampai kita turut menyebarkan informasi palsu yang bisa akan menjerat kita pada kasus hukum. 3. Tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Jangan pernah sekalipun tergelitik untuk mengumbar rahasia pribadi di media sosial, misalnya curhat, masalah rumah tangga, atau konflik internal keluarga. Masalah yang kita unggah akan menjadi santapan publik, dan orang lain akan menikmatinya layaknya tontonan. Bukannya solusi yang kita dapat, justru kemungkinan besar masalah yang akan pertama runyam. 4. Bijak dalam mengatur waktu online. Hanya Anda membatasi beberapa lama waktu Anda untuk kegiatan online. Jangan sampai kebersamaan dengan keluarga atau waktu produktif untuk bekerja justru sia-sia karena kita lebih memilih menikmati kegiatan online. 5. Jangan lupakan hak cipta saat kita menyebarkan suatu informasi di media sosial. Jangan pernah lupa untuk mencantumkan sumber postingan atau gambar yang kita dapatkan dari pihak lain. 6. Hati-hati saat menyebarkan data pribadi di media sosial. Sangat rawan dengan berbagai resiko penipuan dan kejahatan lainnya. Sebaiknya kita berhati-hati untuk menyebarkan data, identitas, maupun foto-foto pribadi, supaya tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki niatan buruk. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Gimana Kak? Kamu udah paham belum tak kira-kira Kak? Paham. Nah, karena ini kan pakai mobil JKN gitu. Iya, jadi mobil JKN bisa untuk menginput tadi ya Mbak, ya Dok ya. Jadi data-data pasien itu sudah langsung masuk ke sistem rumah sakit kami sehingga Jadi, sudah terbaca sebagai bukan antrian. aplikasi lain lagi. Tapi gini Dokter Rizka,
ini kan masih ada beberapa, mohon maaf ya, untuk orang-orang yang sepuh, untuk diantar sama cucunya, sama anaknya. Ini juga mereka terlihat masih ada begitu, dokter. Nah, untuk sosialisasi ini selain di radio seperti saat ini, dengan cara apa edukasinya? Siap. Jadi kami selalu menggiatkan sosialisasi di intern rumah sakit kami setiap pagi sebelum pelayan dimulai, di saat pasien sudah mengumpul di ruang antrian, kami bersama tim dari admisi front office kami selalu mensosialisasikan, memberikan istilahnya pengajaran ya, edukasi bagaimana cara pendaftaran mobile JKN dengan antrian online. Dari situ kami siap mengajari ya, memberikan edukasi. Kami juga menyediakan pojok mobile JKN namanya. Jadi ada ruang khusus di pojok sebelah pendaftaran. Di situ khusus untuk mengajari misalnya yang mengalami kendala untuk download, kemudian bagaimana prosesnya, itu petugas kami sudah siap sedia untuk mengajari pasien-pasien. Jadi memang awal-awal kita memang effortnya tinggi di situ, kemudian insya Allah nanti kalau sudah terbiasa lama-lama kan bisa sendiri ya. Udah ada petugas yang siap untuk Iya. Masalahnya gini Mas Tata. Ini kan soal pelayanan yang ekstra prima begitu ya. Tidak hanya untuk para manula, lansia juga. Ini ketika ada pelayan misalnya ada jadwal dokter yang tidak sesuai, harusnya datang jam 9, jam 12. Ini bisa nggak diadukan ya? Ini biar adu sudah di antara kita gitu ya. Iya, ada pelayanan juga gitu ya. Nah, kalau seperti itu ngadunya gimana Dokter Rizka? Apakah ada prosedur khusus atau gimana? Ya, ini memang sangat menjadi perhatian concern kami ya. Jadi ketepatan waktu pelayanan itu sangat kami perhatikan. Jadi di dalam mobile JKN itu sudah tertuliskan dan by system sudah ada dokter-dokter yang fix yang melakukan pelayanan di hari itu jam berapa, kemudian pasien mendapatkan antrian nomor berapa, estimasi jam berapa akan dilayani, itu sudah akan muncul di layar HP mobile JKN-nya pasien, aplikasi tadi. Kemudian bagaimana jika ada dokter yang tidak sesuai, ya namanya manusia mungkin ada beberapa halangan yang di luar prediksi kita ya, unpredictable, kasus-kasus seperti itu memang, tapi ya nggak sering ya, kadang sudah ada antisipasinya, tapi kecuali sangat mendadak banget misalnya kepentingan entah ada musibah atau bagaimana. Kami sebenarnya melakukan penerapan antisipasi manajemen resiko untuk itu. Yang pertama adalah ketika diinfokan jauh-jauh hari, kami juga akan menginfokan ke pasien bahwa nanti akan ada dokter pengganti yang sesuai dengan kompetensinya. Artinya misalnya spesialis dalam, ya nanti akan digantikan oleh spesialis dalam yang sesuai dengan kompetensinya, seperti itu. Kemudian misalnya kalau terpaksa diliburkan atau tutup, ya nanti akan kami infokan ke pasien-pasien seperti itu. Tapi misalnya sangat mendadak sekali di hari di injury time, kemudian di waktu yang pasien sudah datang. Nah, itu nanti kami punya mekanisme memang ya alhamdulillah di Sukandar itu satu KSM, satu bagian kelompok staf medik itu kami rata-rata lebih dari satu. Jadi misalnya jantung kami punya 4 dokter jantung, kemudian penyakit dalam kami juga punya 4 dokter penyakit dalam. Jadi begitu ada misalnya kabar mendadak tidak bisa melayani, langsung digantikan oleh yang lainnya. Jadi insya Allah tidak terhambat. Dokter saya kalau sebagai administrator ya? Memang Pak, betul Pak. Gitu ya? Administrator. Oh iya. Administrator. Aduh. Enggak, saya pengen tahu juga nih Dokter Rizka. Ini kan banyak polinya. Betul. Ada poli umum, poli gigi dan sebagainya. Yang paling banyak ketika hari-harian gitu ya. Yang crowded banget itu di poli apa sih? Ya, jadi di poli yang paling banyak pasien yang menimbulkan crowded itu ada 2 poli, yaitu penyakit dalam dan jantung. Ya memang penyakit-penyakit yang kronis yang banyak sekali diderita oleh masyarakat Indonesia, bahkan 2 bidang ini menempati urutan dari penyakit tertinggi ya. Jadi Mojosari berarti banyak yang jantungan sama diabetes, terutama ya diabetes, hipertensi itu primadona di atas selalu ya di level peringkat penyakit. Oh janganlah. dokter kalau sudah tahu kayak gitu pasiennya
misalnya ini sudah perut banget ya, banyak ya. Dokter perlu adzan nggak? Allah selesai. Buka gitu ya. Ya, prinsip kami adalah melayani dengan prima. Jadi sebanyak apapun pasien yang sudah datang harus terlayani. Tidak boleh pasien meninggalkan rumah sakit tanpa pelayanannya tidak didapatkan atau terganggu seperti itu ya. Jadi mulai dari pasien datang, mulai di parkiran, kemudian di admisi, kemudian di waktu tunggu pelayanan poli, sampai pasien nanti outputnya mendapatkan obat dari penyakitnya ya, dari sakit yang diderita harus terpuaskan. Itu adalah titik-titik kritis, titik krusial yang di sana istilahnya moment of truth ya, di mana pasien itu persepsinya apakah pelayanan di rumah sakit ini bagus atau prima atau enggak. Itu yang saya mau tanyakan lagi Dokter Rizka. Ada nggak sih kira-kira konsep dari Rumah Sakit Sukandar untuk bisa memberikan penilaian atau kepuasan kepada pasien begitu? Kalau misalnya puas nanti taruh angka sekian di kotak ini ada nggak gitu? Iya, jadi kami tentu butuh evaluasi ya, monitoring evaluasi sejauh ini pelayanan yang kami berikan ke masyarakat itu berapa sih skornya, nilainya, apakah masyarakat sudah puas atau belum, ataukah kami tidak anti kritik karena bagaimanapun orang menilai kita itu sangat penting sekali. Kita sendiri pun tidak bisa tanpa bantuan cermin tidak bisa melihat diri kita sendiri kan. Ya, di situ penting sekali, makanya kami selalu di unit pelayanan kami selalu menyebarkan yang namanya kuesioner penilaian kepuasan pasien. Jadi dirawat jalan, dirawat inap, di semua unit-unit center-center untuk pelayanan, lab dan sebagainya, itu selalu kami meminta pendapat dari masyarakat. Ini pelayanan ini apa yang bikin tidak puas, dan itu semua kami punya datanya. Komplain dari masyarakat pun kami punya datanya dan masuk di istilahnya kami punya petugas atau unit pengaduan dan informasi. Di situ masyarakat bisa bebas untuk menyuarakan. Selain di kotak-kotak saran yang ada di unit perawatan, itu masing-masing sudah ada kotak saran. Kemudian di pojok-pojok pelayanan di rawat jalan itu juga ada kotak saran di poli-poli itu ya. Biasanya ini komplain soal apa nih Dok biasanya? Iya, jadi itu tadi. Jadi yang menjadi PR utama kami memang saat ini bagaimana masyarakat itu bisa terpuaskan ya tentang satu sarpras kami ya. Mungkin kami dulu waktu dulu kami sering kursi tunggu kami itu kurang kayak gitu karena saat ini akhir-akhir ini masyarakat banyak sekali ke Sukandar, animo untuk ke Sukandar itu sangat baik, jadi jumlah kunjungan kami itu selalu meningkat. Nah ini harus diimbangi dengan sarpras yang cukup. Kemudian toilet, kadang kita nggak perhatian ya dengan yang kecil-kecil gitu ya. Ternyata toilet pun juga bisa menjadi sumber komplain, titik kritis moment of truth tadi. Jadi gimana biar masyarakat nyaman untuk bisa memanfaatkan toilet ya. Idealnya harus yang senyaman mungkin ya, kayak di hotel atau di mall gitu ya, pengennya seperti kita dalam proses ke sana. Kami sangat concern dengan itu juga, kayak cleaning service kami harus selalu memantau itu. Kadang kan ya karena pojok yang sangat rawan itu kita kurang perhatian, kadang cleaning service mungkin datangnya cuman sehari 1 kali. Baik. Nah itu nggak boleh, jangan sampai bau dan sebagainya. Saya cukup menggarisbawahi dulu Mas Anda. Dari Dokter Rizka, ini ketika kita ngomongin soal Sukandar ada ruang-ruangan khusus. Aduh, apa yang umum itu namanya bangsal ya. Untuk tipe-tipe 3 khusus Noro. Ruang-ruang kayak gitu. Kalau yang kelas-kelas atas, kelas 2, kelas 1 atau VIP mungkin oke lah ya. Saya pengen lebih dalam ke toilet tadi. Dokter Rizka, bagaimana pelayanan rumah sakit untuk yang kelas-kelas bangsal tadi, yang tipe-tipe 3 begitu? Ini kan banyak orang, tingkat kebersihan, disiplin dari pasiennya, seperti apa menjaganya? Iya, jadi prinsip dalam pelayanan tidak boleh ada diskriminasi. Apakah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, apakah itu pasien penjaminan JKN, ataukah UAC, atau pasien umum, asuransi lain. Tidak boleh ada diskriminasi. Jadi kami walaupun hak kelasnya kelas 3 yang notabene itu memang 1 kamar lebih dari 2 ya. Jadi kalau di Sukandar itu
kelas 3-nya satu ruangan 4 bed. Nah, di situ tetap harus service excellence harus muncul, mulai dari kebersihan, kerapian petugas. Bukan berarti kalau kelas 3 petugasnya acak-acakan, nggak rapi, seperti itu, bukan seperti itu. Terus ruangannya ala kadarnya, bukan seperti itu. Jadi di kelas 3 kami pun di manage-nya ya seperti kelas lainnya, ber-AC, kemudian kebersihannya standarnya harus sama, termasuk toiletnya seperti itu. Jadi monggo kalau jangan ya, kalau di sana lihat-lihat aja ya, tapi jangan menempati. Saya pernah survei ke sana, pernah survei. Sakit pernah aja. Enggak, survei aja. Jadi masuk, parkir, keliling-keliling aja, nggak jemput siapa-siapa. Tahun berapa tuh? Sekitar 2 bulan yang lalu. Oh iya. 2 bulan yang lalu saya ke sana. Nah, ini ada satu pertanyaan kepada Dokter Rizka. Ini titipan sebenarnya. Iya ya. Kalau misalnya ada perawat ya, atau teman-teman yang malam, jaga malam, ini kurang masih memberikan awareness, entah karena dia ada masalah di luar rumah sakit atau apa, jutek gitu loh. Pelayanannya. Ini kalau mau melaporkan gimana, dokter? Maksudnya kan pasti ada standarnya nih, ketika ada pelayan malam misalnya, suster tolong dong ini ayah saya, ibu saya butuh ini, ya sebentar, nah kayak gitu kan. Emang buat pasien kan, aduh gimana ya gitu. Nah ini gimana, dokter? Ya, mungkin ada apa? Enggak, Dok, mau Dok, silakan. Ya, terima kasih Pak Ferry sudah berkunjung ke Sukandar ya. Jadi enggak aja ya. Jadi terima kasih atas masukannya. Tidak boleh, kami senantiasa menekankan di intern kami, tidak boleh ada perbedaan apakah itu shift pagi, shift sore, ataupun shift malam ya. Jadi standarnya harus sama, karena standar mutu dan pasien safety itu tidak bisa cuma shift pagi aja atau sore aja, sementara malam kita kendorkan standar mutu atau pasien safety-nya. Tidak seperti itu. Jadi harus sama semua, termasuk quality dari nakesnya juga yang dinas waktu itu. Bukan berarti kalau malam nanti kualitas perawatnya atau nakesnya itu yang under gitu, enggak. Karena kalau kita memberikan pelayanan yang under standar itu artinya sudah malpraktek seperti itu. Jadi bagaimana caranya menjaga quality itu ya, memang itu PR bagi kami juga. Terima kasih masukannya. Nanti pasti kami akan tindak lanjuti. Perawat-perawat atau nakes-nakes yang bekerja di shift malam harus sama quality-nya dengan yang pagi. Harus responsif, artinya ketika ada pasien yang mengeluhkan sesuatu, dia harus segera bergegas, kemudian peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh pasien ataupun keluarga. Jadi tidak boleh itu hanya sebatas di pagi atau sore. Yang malam pun tuntutannya adalah sama. Kemudian bagaimana kalau menemukan hal itu? Kami menghimbau kepada masyarakat, jika menemukan ada hal yang kurang berkenan di salah satu shift selama 24 jam itu, monggo segera menuliskan atau menghubungi dari pojok pengaduan kami ya. Kalau mau yang dekat ya di kotak saran, atau kalau mau langsung ketemu dengan petugas itu di pojok pengaduan dan informasi, lokasinya di depan, di dekat lobi utama. Enggak ada intimidasi, misalnya nanti kalau misalnya si korban ini melaporkan, jangan-jangan nanti ketika mencatat nama salah satu nakesnya tadi, pas dia yang jaga, nah ini orang nih yang laporin saya nih gitu. Enggak, saya jamin tidak seperti itu. Jadi prinsip dalam penerapan service excellence ini, mindset kita jangan pada who. Ya, kalau mencari siapa person yang itu tuh tidak menyelesaikan masalah, tetapi how, bagaimana, terus why, kenapa bisa, bagaimana bisa seperti itu, terus mengapa bisa terjadi seperti itu tuh pasti mutlak bukan karena kesalahan dari individu. Yang namanya human memang beda-beda ya, tetapi prinsip kita adalah bagaimana memanage, bagaimana bisa semuanya itu satu visi. Jadi walaupun nanti ada masalah di keluarganya atau problem besar apapun, ketika dia sudah berhadapan dengan pelayanan pasien, dia harus memakai baju kita adalah pelayan pasien untuk kesehatan di rumah sakit. Jadi harus menanggalkan semua problem-problemnya yang ada di pribadi. Nah, ini pelayanan kan prima ya, excellent.
ya, kualitas luar biasa. Kita juga hari ini pengen Dokter Rizka juga prima, puas dengan kita. Terus gimana cara Dokter Rizka biar prima? Kita kasih minum yang namanya Masa. Dokter, kita bisa minum karena ini seger banget. Aku boleh minum juga nih? Boleh, ambil aja lah. Ini ya. Ambil aja ya, coba Nah, ya. ini airnya seger, murni, ini terjernih kedua dunia. Wow, Karena keren. udah langsung. Dok, kalau biasanya kerja kan suka sepaneng nih ya. Dengan minum ini biar Iya, Lebih fokus ya. perlu ini biar nggak dehidrasi juga Ya, ini. keren. coba dong aku dong. Nah, ini dari Perumda Mojopahit, rasain dong. Nah, ini sudah tersebar di seluruh OPD di Kabupaten Mojokerto. Kalau ada acara-acara, pasti pakai yang namanya Masa. Air minum Masa. ini. Habis minum ini langsung ada pertanyaan nih buat dokter nih. Apa? Pertanyaannya Langsung ya. jernih. Padahal dokter udah mau minum nih. Minum aja dulu kan kalau benar. Aduh. Iya, Tapi seger kan ya. kalau pelayannya ke dokter nih kayaknya nggak ada komplain sih ya. Pasti lama banget nih dokter. Pasti gini, pasti ada evaluasi. Nah, Dokter Rizka, kita pengen tahu, Dokter Rizka, evaluasinya ini Iya. setiap minggu, Nah, 1 Dok. bulan sekali atau 3 bulan Oke. untuk bisa menyelesaikan. Saya manggilnya atau menyebutnya adalah person-person yang mungkin miss dokter ya. Iya. Ini pasti kan ada binaan-binaan. Iya. Ya, Seperti bisa apa? bilang ketika ada komplain, apa sih yang dilakukan oleh rumah sakit Iya. untuk nakes-nakesnya nih yang dapat komplain gitu. Oke, iya. Biar masyarakatnya juga balik nyaman gitu ya. Iya. Implementasi program tidak akan berjalan dengan bagus tanpa monef yang ketat ya. Jadi monef ini mutlak harus diadakan tergantung situasi ini ya, situasionalnya. Kalau memang dia urgent banget, tidak usah menunggu seminggu, 1 bulan. Jadi saat itu juga kita lakukan evaluasi gitu ya. Jadi misalnya ketika ada hal yang perlu pembinaan dari nakes-nakes kami untuk support ke service excellent, ya sampai tidak perlu menunggu 1 minggu. Bahkan saat itu juga ketika harus diselesaikan, ya kami akan turun untuk menyelesaikan itu. Pernah saya dihubungi jam 12 malam, jam 1 malam untuk menyelesaikan karena ada problem pelayanan di rumah sakit. Jadi ya kita harus siap mulai dari jajaran top manajemen. Bapak direktur kami juga senantiasa standby gitu ya untuk memantau, kemudian manajernya, mid manajernya, kemudian bahkan sampai di teman-teman yang di pelaksana. Jadi semuanya harus siap, sigap, responsif karena itu menjadi prinsip dari pelayanan service excellent kami. Baik. Kadang memang harga itu bukan menjadi soal ya buat seseorang ya. Harga itu nomor 2 lah ketika pelayanan itu utama. Betul, ya, oh, iya. menyenangkan. Saya pengen tahu, dokter, ketika misalnya ada miss di nakesnya tadi, pembinaannya yang ringan sampai yang terberat ini apa sih? Iya. Terus sampai dikeluarkan? Iya, jadi kita pengennya semuanya ikut dalam satu visi kita ya, untuk maju menggerakkan roda bersama. Tidak mungkin itu kalau misalnya ada yang gandoli ya istilahnya, yang bikin tidak berjalan lancar, itu pasti ada step-stepnya. Pembinaan, mulai dari pembinaan, kemudian bagaimana kita bisa mengelola SDM yang pas, itu pasti ada proses-proses ketika pembinaan, ada step-stepnya ya. Rotasi mungkin dia nggak cocok nih berhadapan dengan manusia, cocoknya dengan mungkin yang makanan-makanan atau yang administratif. Ya, kayak kita sama mic aja lah gitu. Oh, jadi disesuaikan di mix. Iya, jadi mismatch-nya di mana right man in the right place seperti itu. Kemudian sampai yang tertinggi karena kita sudah tidak bisa mempertahankan, ya mau bagaimana lagi karena tapi sangat-sangat jarang dan sangat menghindari itu. Mas Tata, dari di ruang bedah. Ini kan nggak cocok nih, orang mayat aja gitu. Janganlah, jangan. Jangan. Kecil langsung gocok Supaya tabungan ya. Iya, langsung kecil-kecil. Dokter Rizka, ini kan berarti ada evaluasi. Bahkan dokter saya bilang bahwa dari direkturnya, standby dokter saya juga ya untuk penyelesaian ini. Nah, nanti kan pasti ada outputnya ya. Nah, nanti ini tingkat kepuasannya dari pasien ini untuk tahun ini menurun atau meningkat? Oke, jadi kalau evaluasi tahunan dengan pihak ketiga agar menjaga
validitasnya ya, itu kami melakukan indeks kepuasan masyarakat IKM itu ya, dan alhamdulillah di tahun 2002 kemarin kan biasanya prosesnya akhir tahun ini sudah proses untuk di tahun 2023 kami indeks IKM kami meningkat sampai ke 86%. Jadi sebelumnya mulai 70, kemudian 78, 82, sekarang sudah 86% ya, alhamdulillah. Ini kalau dokter Rizka yang pengen terus naik terus. Iya kayaknya ya. Iya, nggak pernah marah ya. Iya, Cuma menyenangkan, tapi Iya. suratnya itu yang Semuanya timbuk ya. Timbuk ini aja. berjalan semuanya dokter. Iya. Ya. Nah, dokter, ini kan semuanya sudah tercover nih. Ini kita pengen tahu Mas Dokter, soal pembayaran. Biasanya ini juga salah satu pemicu pelayanan juga. Misalnya untuk yang memakai BPJS. iya. Kenapa Ini tuh? Saya pengen tahu apakah lancar-lancar jaya atau ada kendala? Iya, jadi untuk penjaminan JKN melalui BPJS Kesehatan tidak banyak masalah ya, kecuali memang yang BPJS Mandiri yang ada telat bayar premi pada saat pasien MRS mendapatkan pelayanan rumah sakit, otomatis tidak bisa cetak jaminan ya, surat eligibilitas peserta. Nah, itu problem yang harus diselesaikan, otomatis harus pembayaran denda dulu, karena itu sudah sistem yang dibuat oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau pengen bisa cetak jaminan, surat jaminan ya harus diselesaikan administratif. Jadi denda preminya berapa, seperti itu. Kemudian itu sudah sangat simpel ya, maksudnya tidak perlu pasien itu atau keluarganya datang ke kantor BPJS, cukup dilayani di petugas kami saja. Kemudian pembayarannya tetap melalui token yang ada di Indomaret atau bank ya, ATM dan sebagainya. Tapi yang jelas mempersimpelnya adalah tidak membuat pasien riwa-riwi atau harus pergi jauh ke kantornya BPJS, cukup diselesaikan melalui petugas di rumah sakit. Berapa sih denda saya, kemudian bagaimana arahannya, nanti itu sudah selesai. Baik. Dok, kalau orang tua nih kan biasanya nggak punya handphone nih ya Fer ya. Nah, kalau gimana tuh dok kalau misalnya mengakses aplikasi itu online-nya, bisa nggak sih pakai HP-nya anaknya atau putunya gitu? Iya, nggak sih, Dok? bisa banget. Jadi monggo ketika membantu orang tuanya dengan HP pribadi dari anak cucunya bisa silakan. Cuman yang perlu diperhatikan satu nomor untuk satu pasien. Nah, Oke. berarti kalau dulu di tahun 2000-an cuci darah harus ke Surabaya. Sekarang di tipe B Soekarno bisa dokter? Bisa, yang membutuhkan. Janganlah. Yang tetangganya. iya, yang membutuhkan aja. Kan dia kebetulan punya satu-satunya mobil di rumah ya. Oh, jadi nganter-nganter. Nganter-nganter gitu ya. Iya. Tetangganya bukan kamu. Iya, buat bisnis aja ya. Iya. Ya, nyinggung tadi kami juga siap dengan program dari Ibu Bupati dan Apa tuh? Pemkab ya untuk PSC ya, Public Safety Center. Jadi kami nanti akan ready dengan layanan pre-hospital kami. Jadi pre itu kan mendatangi ya. Jadi misalnya membutuhkan nauzubillah ada korban bencana apa, bisa manggil Sukandar untuk bisa kami mau mobilisasi sarpras ambulans kami dan SDM kami yang kalau butuh dokter juga kami bisa Sorry, ini hanya untuk mobilisasi. bencana alam atau mungkin ada musibah-musibah yang lain dokter? Kalau Public Safety Center itu ya semuanya ini ya berhubungan dengan keselamatan ya. Iya. Jadi kayak Orang ya bencana, ketimpa pohon Bisa atau ya? kecelakaan di mana yang butuh Dengan pertolongan. dokter Sukandar? Enggak, ini nanti ada call centernya yang sendiri. yang dikelola oleh nanti backbone-nya sebenarnya di Dinas Kesehatan sama Dishub ya. Oke. Ya. Cukup jelas tak ya? Cukup jelas banget. Dokter Rizka, saya terima kasih banget. Terima Luar kasih, biasa. Mas Ferry. Administrator dari Rumah Sakit Profesor Dr. Mojosari ya. Luar biasa. Dan juga saya terima kasih kepada Masa. Ini luar biasa. Mata air sumber alami Sama dari lagi. Perumda Mojopahit. Seger banget. Kita cobain lagi. Dokter bisa boleh diminum lagi? Boleh, ya? boleh. Mas Oke, Dokter, udah. Seger banget. Jadi pengen pamitan langsung nih. Yes. Mandi di Jalan Tundo. Jadi jernih otak kita ya. Iya. Saya terima kasih Dokter Rizka. Mas Dokter, Terima kasih. Bermanfaat ya. Manfaat edukasi banget buat masyarakat. Akhirnya saya Ferry Prasetya Saya Tata Pradita. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.